Kelso Jawa Bajire. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan baik buat kita. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan acara Kelso Jawa Bajire pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, Bapak Ibu Saudara sehat dan bersukacita. Itulah yang menjadi doa kami, kerinduan kami kepada setiap pemirsa Kelso Jawa Bajire. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara yang sudah masuk di Facebook kita live streaming pada malam hari ini, Bapak Ibu pasti diberkati Tuhan lewat acara kita pada malam hari ini. Nah, saya Pendeta Monang Putar-Putar, Bapak Ibu, saya akan menemani saudara di dalam acara talk show pada malam hari ini. Oleh karena itu, acara ini boleh dibagi di wall Facebooknya, boleh dibagi ke grupnya, boleh diajak suaminya, istrinya yang sedang pacaran, yang merencanakan menikah, boleh juga diajak pacarnya untuk menyaksikan acara kita pada malam hari ini. Kemudian yang juga belum punya pacar juga boleh menyaksikan acara ini, karena acara ini sangat relevan baik bagi pemuda-pemudi, bahkan juga yang sudah berumah tangga dan juga yang tua. Pokoknya Bapak Ibu Saudara semuanya boleh menonton acara kita ini, karena acara kita ini acara yang berkati semua pemirsa, baik yang ada di luar kota, yang ada di Medan, ada di Jakarta, di Batam, mungkin juga yang ada di mancanegara dan juga lain-lainnya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu pasti diberkati lewat acara pada malam hari ini. Nah, malam ini Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, topik kita berbicara tentang benarkah orang Kristen bisa bercerai? Ya, ini akan kita bahas malam ini. Ini akan kita diskusikan dengan narasumber kita yang Tuhan pakai dengan luar biasa, yang betul-betul dia akan mengedukasi, mengajar, menyampaikan tentang topik kita pada malam hari ini dengan tuntas. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Itu sebabnya yang sudah masuk jangan keluar, tapi justru bagikan, yaitu di wall Facebooknya acara Talkshow Jawa Bajire Ministry pada malam hari ini. Kemudian saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, jika ada yang ingin bertanya ataupun topik-topik doa, boleh dituliskan di kolom komentar kita. Kami dari tempat ini akan mendoakan Bapak Ibu Saudara, kemudian kami akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu Saudara. Karena acara ini ada untuk memberkati saudara, acara ini ada untuk mengedukasi, acara ini ada untuk memulihkan, acara ini ada untuk menyembuhkan, melepaskan orang-orang yang terikat. Itu sebabnya saudara, jangan takut, jangan khawatir, tapi Bapak Ibu Saudara, jika punya pergumulan, jika punya pertanyaan, boleh dituliskan di kolom komentar. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tidak sabar lagi akan mengundang narasumber kita yang luar biasa. Akan saya undang, yaitu Bapak Abosan, untuk masuk Pak ke tempat yang kita sediakan. Oke, salam Pak. Shalom. Ya, luar biasa ini. Haleluya. Terima kasih Pak sudah mengundang saya. Haleluya. Kita masih sesuai dengan prokes ini Pak ya. Betul. Jarak kita masih bisa sekitar 1,5 meter. Ya. Jadi masih sesuai. Berarti saya bisa buka masker ya? Boleh Pak. Karena kita mengikuti peraturan pemerintah. Boleh Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak ya. Iya. Wah, sehat Pak. Sehat luar biasa. Walaupun Batam sudah ada sekitar 2 minggu tidak hujan, tapi tetap sukacita. Haleluya. Iya. Haleluya. Itu Bapak Ibu Saudara rahasianya, ya kan? Nah, kita akan dengarkan sedikit CV daripada hambanya narasumber kita. Boleh Pak diperkenalkan, yaitu kepada pemirsa setia kita dari acara kita ini. Ya, terima kasih. Selamat malam bagi Bapak Ibu. Kita boleh bersyukur malam hari ini kita boleh berjumpa kembali. Ya, nama saya Pendeta Haposan Simajunta. Ya,
dan sebagai seorang gembala, saya juga sebagai seorang dosen ya di STT Rim Batam ya. Kalau ada yang mau mendaftar bisa juga. Nanti Pak, kita buka sesi promosi Pak ya. Iya. Nanti di akhir acara kita. Kita harus mencintai alma mater kita. Betul. Karena ilmu yang kita dapat ini dari STT tersebut ya. Terima kasih. Jadi nanti Bapak Ibu Saudara, maka jangan langsung tinggalkan Facebook kita ini, jangan keluar. Nanti juga kita akan promosikan yaitu STT di mana Bapak ini mengajar. Ya, siapa tahu anaknya yaitu pengen sekolah teologi ya, ngambil PAK. Mungkin juga nanti ada beasiswa yang mungkin full atau juga 50% dan lain sebagainya. Nanti akan kita dengarkan sama-sama ya. Iya. Haleluya. Ya, luar biasa ini malam hari. Jadi Bapak Ibu Saudara pemirsa, narasumber kita ini gembala sekaligus juga pengajar sebagai dosen di STT di Kota Batam. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebagaimana tadi yang saya katakan, topik kita kali ini, malam ini berbicara tentang benarkah orang Kristen bisa bercerai? Karena kita melihat hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, bahwa sudah banyak di kalangan orang Kristen yang sudah bercerai, kawin lagi, ya cerai, kawin lagi. Nah, maka Bapak Ibu Saudara, inilah yang mau kita bahas, inilah yang mau kita diskusikan, inilah yang mau kita yaitu tanyakan kepada narasumber kita pada malam hari ini. Ya, itu sebabnya saya katakan sekali lagi, ajak suaminya, ajak istrinya, ya, ajak anak-anaknya yang masih pemuda-pemudi, ajak pacarnya untuk menyaksikan acara kita pada malam hari ini. Maka Bapak Ibu Saudara, saya akan bertanya kepada narasumber kita dan seputar topik kita, benarkah orang Kristen bisa bercerai? Ya, saya mau tanya dulu nih, Pak. Pernikahan Kristen seumur hidup atau sebatas kebahagiaan? Ya, sebetulnya kalau kita berbicara tentang pernikahan, itu berbicara tentang kebahagiaan yang ada di sana. Karena memang yang merancang pernikahan itu adalah Allah pencipta langit dan bumi, yaitu Tuhan sendiri. Amin. Dan semua yang dilakukan oleh Tuhan tentunya akan membawa kebaikan kepada umat ciptanya. Amin. Ya. Oleh karena itu, pernikahan ini adalah satu karya yang terbaik, bisa saya katakan begitu. Satu karya yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Desain Allah gitu ya, diberikan kepada umat manusia ya. Iya. Jadi melalui pernikahan ini Tuhan merancang agar manusia itu menjadi pribadi-pribadi yang semakin maksimal. Iya. Bahkan saya boleh katakan begini, kesejatian saya sebagai seorang laki-laki dibuktikan di dalam pernikahan. Haleluya. Kalau belum menikah belum sejati. Menarik. Iya. Karena proses pembuktiannya di situ. Iya. Jadi nilai dari hakikat kita sebagai laki-laki yang tertinggi itu dilihat dari pernikahan itu sebetulnya. Ya, makanya pernikahan itu adalah tempat yang sangat bagus bagi semua manusia untuk bisa memaksimalkan potensi dirinya. Iya. Ya. Jadi sangat hebat sebetulnya pernikahan ini dirancang oleh Tuhan. Artinya seorang manusia bisa dikatakan belum sempurna ya, kalau belum menikah. Ini yang pemuda-pemudi nih, yang sempurna. Kalau yang sedang merencanakan jangan ditunda. Iya, betul. Kalau kesenangan agak tinggi, tapi pasti akan ada jalan yang terbuka. Karena memang
pernikahan itu adalah keinginan Tuhan. Keinginan Tuhan ya. Makanya kalau kita lihat dari sisi psikologi manusia, semua manusia itu pasti ada keinginan menikah. Amin. Ya, itu pasti. Tidak ada manusia yang tidak ingin menikah. Keinginan itu pasti ada. Ya, karena memang proses pernikahan adalah satu kewajiban. Satu kewajiban Manusia. Iya. Jadi satu kewajiban manusia, ya, yang memang tidak bisa dihilangkan dari diri manusia tersebut. Ya. Sehingga kalau kita mendasari hal ini, maka Tuhan membuat sistem, ya, sistem yang baik, yang mana ketika sistem ini dijalani akan membawa manusia kepada puncak, ya, kemanusiaannya yang terbaik. Iya. Maka ini menarik Bapak Saudara. Dan saya percaya lewat pernikahan itu seperti yang Pastor bilang tadi, memaksimalkan gitu ya. Iya. Memaksimalkan potensinya. Kemudian saya yakin juga ketika didesain yaitu lembaga pernikahan itu seumur hidup ya. Iya, seumur hidup. Seumur hidup. Iya. Di dalam Alkitab ya mengajarkan pernikahan itu seumur hidup dan hanya bisa terpisahkan oleh kematian. Oleh maut gitu ya. Oleh maut, iya. Iya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini jelas nih. Pernikahan itu seumur hidup ya. Pernikahan Kristen seumur hidup ya, tidak sebatas kebahagiaan. Misalnya nih, ketika tidak bahagia cerai, Iya. ya kan? Ketika tidak bahagia kemudian pisah, ya. Ketika tidak bahagia kemudian ditinggalkan pasangannya, bukan seperti itu ya. Bukan seperti itu. Justru pernikahan itu adalah satu wadah bagi manusia untuk bisa saling menopang, saling menolong untuk mencapai puncak kualitas tadi. Iya. Ya. Seorang perempuan hanya bisa maksimal mencapai mutu kehidupannya ketika dibantu laki-laki. Iya. Jadi kalau perempuan membantu perempuan tidak akan maksimal. Tidak maksimal. Tidak maksimal. Ya. Tidak akan bisa maksimal. Hanya laki-laki yang bisa membantu perempuan agar mencapai kualitas hidup yang maksimal. Demikian juga yang sebaliknya. Ya. Hanya perempuan yang bisa menopang kehidupan, menolong kehidupan laki-laki agar mencapai puncak kemaksimalan hidup itu. Haleluya. Itu. Jadi kalau laki-laki menopang laki-laki tidak maksimal itu. Ya. Tidak maksimal. Makanya kalau kita melihat dalam konsep Alkitab dengan jelas, ya, baiklah seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Iya. Jadi kita tidak menganulir ya adanya bentuk kelainan-kelainan orientasi seksual, bisa. Ya. Justru itu merusak mutu, merusak kualitas kehidupan manusia. Ya. Akan seperti itu dia. Makanya peran daripada laki-laki itu akan semakin maksimal ketika ada perempuan yang menopang. Haleluya. Ya. Haleluya. Seperti itu bentuk daripada tatanannya. Tatanannya ya. Iya. Iya. Maka buat nih yang masih pemudi yang belum punya pasangan, supaya sempurna, supaya maksimal, dibuka hatinya. Amin. Harus. Ya, harus ya. Kemudian yang laki-laki berarti harus mencari, menemukan. Harus. Ya, supaya juga bisa sama-sama maksimal. Iya. Dan saya katakan itu tugas kehidupan. Tugas kehidupan ya. Iya. Dari psikologinya sebetulnya ya, Tuhan merancang bahwa manusia itu sudah harus mencari. Makanya waktu kita mulai umur 12, istilah masa pubertas ya, tanpa ada yang mengajari ya, maka kita mulai suka dengan perempuan, laki-laki suka dengan perempuan, perempuan suka dengan laki-laki. Karena memang itu mandat kehidupan kita di dalam diri manusia. Itu yang saya katakan tadi.
Ya sebetulnya manusia itu tidak bisa tidak menikah. Harus menikah ya. Iya harus. Dan ketika sudah menikah itu seumur hidup. Harus seumur hidup. Iya kan? Iya. Sampai mau memisahkan. Jelas Bapak Ibu. Iya. Ya, Itu. jelas itu. Artinya bahwa setiap kita harus menikah, laki-laki perempuan harus menikah, dan ketika sudah menikah itu seumur hidup, ya, sampai maut memisahkan. Ya, jelas ya. Kecuali mungkin ada panggilan-panggilan khusus, ya. Kecuali lah ya. Dan itulah yang saya katakan tadi, ketika Tuhan merancang pernikahan itu dalam diri manusia, ada tatanannya, ya. Ada aturannya. Salah satunya ya dikatakan tidak boleh bercerai. Iya. Tidak boleh bercerai ya. Untuk mempertegas mungkin kita harus baca ayatnya ya, supaya lebih afdol begitulah kira-kira. Iya. Baik. Ya, jadi saya baca dulu. Ya, di sini sangat tegas dikatakan begini ya. Dalam firman Tuhan untuk menguatkan diskusi kita ya. Demikianlah mereka bukan lagi dua, Matius 19 ayat 6, melainkan satu ya. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan ya oleh manusia ya. Begitu. Jadi memang tatanan daripada pernikahan itu unsur dasarnya salah satunya adalah setia sampai akhir. Setia sampai akhir. SSA. Iya, harus setia sampai akhir. Karena begini, dalam menjalani proses pernikahan itu sebetulnya ya ada satu bentuk proses-proses yang harus dilalui, dan proses itu akan membuat kehidupan daripada pasangan suami istri lebih memahami satu dengan yang lain. Ya, gitu. Iya. Artinya semakin lama seseorang menikah, maka pengertian dan pemahamannya akan karakter pasangannya akan semakin lebih bagus. Iya. Jadi ketika kita menikah dan konsepnya adalah selamanya tidak bercerai, maka kualitas-kualitas yang diinginkan oleh Tuhan itu akan mulai muncul. Akan begitu. Iya. Ya. Jadi memang Tuhan menginginkan proses pernikahan orang percaya itu ya sekali dan selamanya. Sekali dan selamanya, jelas. Ya, jelas. Ini harus jelas nih. Iya. Jadi tidak sebatas kebahagiaan. Iya. Ya kan? Bahagia tidak bahagia, pokoknya pernikahan itu seumur hidup. Ya sehingga memang ya pernikahan itu adalah satu pembelajaran ya, dimulai dari pembelajaran akan pribadi daripada pasangan untuk bisa mencapai keharmonisan. Amin. Kebahagiaan itu. Amin. Ya. Seperti itu dia kira-kira. Itu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan yang pemaparan dari hambanya dari pertanyaan kita yang pertama. Nah Bapak Ibu Saudara, saya terus ajak supaya Bapak Ibu tidak left, tidak keluar. Bahkan saya sarankan karena ini acara kita ini mengedukasi, mengajar, juga mendoakan Bapak Ibu Saudara. Maka ajak keluarganya, ajak istri, ajak anak-anak, ajak suami, bahkan acara ini dibagi di wallnya, bahkan ke grup supaya apa? Supaya orang lain juga terberkati. Siapa tahu ada keluarganya, ada orang lain yang mau bercerai, yang bisa ranjang dan lain sebagainya. Ketika menyaksikan acara ini, dia terberkati dan juga dia tidak jadi bercerai. Maka bagikan acara Bapak Ibu Saudara kepada teman-temannya. Nah, ini lagi hambanya. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Saya ingatkan sekali lagi ya, supaya pertanyaan dan topik doa boleh dikirimkan di kolom komentar. Kami akan nanti buka sesinya untuk menjawab setiap pertanyaan dan doa Bapak Ibu Saudara. Nah, karena melihat hari-hari ini pastor banyak orang yang bercerai
ya sepertinya kalau kita melihat di tahun-tahun beberapa tahun terakhir ini, bukan misalnya hanya di luar Kristen yang banyak bercerai, tetapi orang Kristen bahkan juga ada hamba Tuhan, ada diaken, majelis pelayan dan sebagainya bercerai. Nah, saya mau tanya nih Pastor, apa faktor penyebab perceraian? Ini mungkin secara umum lah dulu ya, secara umum. Boleh Pastor sampaikan kepada pemirsa kita supaya mereka terberkati. Ya, kalau kita melihat secara umum Ya. sebetulnya perceraian itu terjadi oleh karena tidak terpuaskannya, salah satu unsur, salah satu oknum, salah satu orang, salah satu pasangan di dalam pernikahan itu. Iya. Ya, dia tidak merasa kebutuhannya terpenuhi baik secara jasmani maupun secara rohani. Ya. Sebetulnya kalau kita melihat secara umum, tidak ada orang yang bercita-cita untuk bercerai. Dan proses perceraian biasanya, bahkan kalau kita melihat di dalam sisi-sisi pelayanan kita, itu selalu ada proses. Tidak semata-mata sekali bertengkar langsung bercerai. Tidak, itu selalu ada proses. Sebetulnya perceraian adalah puncak dari ketidakmampuan kedua belah pihak itu dalam menyelesaikan masalah. Untuk mencapai kebutuhan hidupnya. Ketika kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi, hasrat-hasratnya tidak terpenuhi di sana, maka hal-hal inilah yang menjadi gejala-gejala awal. Iya. Penyebab utama. Contohnya, seorang istri menginginkan agar suaminya harmonis. Kayak apa namanya, romantis ya. Apalagi sekarang kan nanti tanggal 14 ada hari Valentine begitu kan. Media, televisi menayangkan bagaimana keromantisan bisa terjadi di sana. Ya. Sehingga kadang seorang perempuan menginginkan hal seperti itu, tetapi suaminya tidak mau melakukan. Hal-hal ini yang terkadang yang tidak terakomodir. Ini contoh-contoh kecilnya saja. Sehingga dia berharap ada hal-hal yang romantis dilakukan suaminya, tapi tidak diberikan. Dan inilah yang membuat kekecewaan itu. Jadi perceraian itu sebetulnya puncak dari seluruh kekecewaan yang ada. Tolong Pak jelas Pak kepada pemirsa kita. Ya, jadi kekecewaan itulah yang menjadi dasar utama. Karena kita tidak merasa terpenuhi apa yang kita inginkan di sana. Makanya kalau saya melihat karena beberapa bulan ini kan saya membuat satu penelitian tentang keluarga dalam masalah bercerai ini. Salah satu sekarang itu faktornya ekonomi yang paling tinggi. Rating tertinggi yang menyebabkan perceraian itu masalah ekonomi. Artinya kebutuhan ekonomi tidak tercukupkan, maka terjadi masalah. Terjadi masalah di antara suami dengan istri dan pasangan tidak tahan dengan hal itu sehingga melakukan. Lalu yang kedua adalah adanya perselingkuhan. Ini hari-hari ini yang menjadi gejolak-gejolak yang terjadi. Perselingkuhan. Mungkin bisa juga di urutan keempat itu kalau penelitian saya media. Kecewa mungkin dengan pasangannya, melihat dia pacar-pacar lama. Ini baik. Jadi maksudnya media sekarang menyediakan sarana. Ketika kita menghadapi gejolak tekanan, lalu kurang bahagia di rumah, kurang mendapatkan satu bentuk mungkin dalam tanda kutip perhatian, dia mencoba mencari. Akhirnya memori lama. Mungkin ini juga kita harus hati-hati dengan media. Contohnya contohnya seperti Facebook ini kan. Waktu kita baru mungkin meng-add satu teman, langsung di situ nanti ada messengernya datang.
langsung hai. Ini penting ini ya. Makanya kita sebagai suami istri perlu mengalami keterbukaan. Ya. Apa yang kurang, yang mungkin engkau harapkan, yang harus saya berikan. Harus ada satu bentuk diskusi di sana. Tapi kalau misalnya tidak mampu dipenuhi, jangan tutup terus gitu ya. Bagaimana ya? Sebetulnya ketika kita menginginkan sesuatu itu hak kita. Iya. Ya, sebagai seorang istri haknya untuk mendapatkan contohnya keromantisan. Iya. Karena itu adalah bagian daripada pernikahan. Iya. Ya makanya sebelum menikah kita harus tahu tugas kita apa. Iya. Jadi bukan hanya sekedar contohnya kita sebagai seorang laki-laki memberikan uang kepada istri udah beres. Tidak cukup ya. Tidak cukup. Tidak cukup. Tidak cukup. Ya. Jadi ketika pemenuhan kebutuhan ini sebetulnya, ya. Makanya ketika kita juga berpacaran, saudara, ya kita juga jangan terlalu tinggi juga target, gitu ya. Ini yang menjadi persoalan terkadang ya. Betul. Dia ingin ketika menikah nanti seperti film India, ya. Ternyata ya di fakta-fakta pernikahan tidak seperti itu. Gitu. Jadi saya berkata begini, semakin lama kita menjalani pernikahan akan semakin berkualitas. Semakin berkualitas. Makanya saya katakan sebetulnya 3 urutan mendasar dalam pernikahan. Yang pertama di masa awal pernikahan itu ada namanya masa pengenalan. Ya, pengenalan kembali. Ya, jadi begini, banyak orang ketika berpacaran berkata sudah kenal dia. Kalau saya berteori Pak, saya katakan kalau Anda berpacaran dan gaya berpacaran Anda baik, Anda baru mengenal pasangan Anda 20%. Betul, saya setuju. Saya setuju. 20% baru. Ya. Gitu. Tapi kalau gaya berpacaran yang bagus bisa lebih rendah. Nah, sehingga ketika kita baru menikah, kita baru mengenal kembali 80% ini. Ya karena kan waktu kita berpacaran kan kita belum lihat waktu dia tidur seperti apa, waktu dia buka sepatunya seperti apa. Kan masih banyak hal-hal yang belum kita lihat. Jadi hal yang pertama yang ditemui di dalam pernikahan itu kembali ada masa pengenalan kembali. Karena kita akan mulai bertemu 24 jam. Dan biasanya orang kalau pacaran itu banyak yang disembunyikan, gitu ya. Iya. Karakter-karakternya. Itu berpacaran yang tidak sehat. Ya kan? Kemudian sifatnya dan lain sebagainya. Ya. Maka memang pas yang pastor bilang sangat sedikit presentasinya ketika masih tahap berpacaran. Iya. Ya kan? Jadi seperti yang abahnya bilang, kalau pemirsa kita ada yang pas lagi pacaran nih, ya kan, lebih baik terbuka. Iya. Makanya saya tidak setuju dengan LDR, Pak. LDR itu sebetulnya pembuat masalah besar nanti di pernikahan. Betul. Karena berpacaran itu adalah proses mengenal. Ya, proses mengenal. Justru kalau bisa berpacaran itu harus jumpa. Kalau menurut saya minimal ya 3 kali 1 minggu. Karena semakin kontinu kita bertemu, semakin kita lebih banyak mengenal sebelum masuk ke jenjang pernikahan. Kalau hanya sekali malam minggu, itu susah. Ya, susah mengenal lebih dalam. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, mulai ada masa menyesuaikan. Iya. Ya, sudah mengenal karakternya, menyesuaikan. Contohnya, kalau dia tidak suka cabai, saya suka cabai. Mulai menyesuaikan. Ya. Lalu yang ketiga nanti ini ada masa menikmati. Makanya saya katakan pernikahan itu kalau dijalani makin enak. Dan menikmatinya pun bukan hanya menikmati hal-hal yang indah, yang baik, hal-hal yang buruknya pun sudah kita nikmati. Iya. Ya, contohnya banyak kan. Contohnya seperti di kampung-kampung kita sana. Ya. Bapak-bapak kan banyak di warung, mau yang pergi ke sawah kan, gitu. Kalau anaknya bilang, "Mak, kita ajak bapak," udahlah nggak usah lagi, kita ajak bapak itu. Ya biarlah itu di situ. Itu namanya mulai masa menikmati kekurangannya. Iya. Jadi seperti ini, Pastor. Nah itu tadi faktor-faktor penyebab perceraian ya, secara umum. Iya. Kan? Kita bicara secara umum ya. Kemudian
karena kita melihat tingkat perceraian, broken home, dan lain sebagainya di tengah-tengah pernikahan Kristen, di luar Kristen juga sangat signifikan. Nah, sekarang bagaimana meminimalisir perceraian itu? Ada nggak bisa pastor kasih yaitu rahasianya, tipsnya meminimalisir yaitu perceraian? Karena kita melihat hari-hari ini sangat tinggi tingkat perceraian itu, baik di luar Kristen maupun di tengah-tengah orang Kristen. Boleh pastor sampaikan kepada pemirsa kita supaya mereka yaitu bisa mendengar, memahami, bahkan juga nanti ketika diedukasi hari ini, malam ini bisa dibagikan kepada orang lain. Siapa tahu misalnya ada tetangganya, ada orang lain yang dikenal mau bercerai, ya kan? Sehingga pemirsa kita bisa kasih solusi, kasih 1, 2, 3 arahan sehingga tidak terjadi perceraian. Boleh pastor sampaikan dulu kepada pemirsa kita. Jadi kalau kita lihat secara umum, intinya sebetulnya agar pernikahan itu berjalan dengan baik dan perceraian tidak terjadi, yang pertama harus memahami tugas dan tanggung jawab. Ini sebetulnya yang menjadi tugas dan tanggung jawab. Seorang laki-laki apa yang menjadi tugasnya atau tanggung jawabnya, dan juga seorang istri apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Gitu. Ketika pemenuhan tugas dan tanggung jawab ini tidak maksimal, disinilah yang menjadi persoalan. Akar dari persoalan itu semuanya. Makanya selalu kita tekankan, harus benar-benar menjalani konseling, proses konseling sebelum menikah. Karena di masa-masa konseling seperti itulah diajarkan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab. Tapi kalau sudah menikah bagaimana? Ini menjadi mungkin sesuatu yang perlu bagi yang sudah menikah. Bagi yang sudah menikah harus belajar untuk saling mulai menerima satu dengan yang lain. Belajar menerima satu dengan yang lain. Karena memang biar bagaimanapun itu sudah suaminya dan juga sudah istrinya. Sudah menjadi istrinya, nggak bisa lagi pisah. Sehingga harus mulai saling belajar kembali. Belajar kembali akan tugas dan tanggung jawabnya. Makanya ini juga perlu bagi gereja-gereja untuk mulai terus melatih. Kecenderungan saat ini kan hanya di dalam pranikah yang dilakukan konseling. Tapi sesudah menikah terkadang ada lagi pelatihan-pelatihan, pembimbingan di dalam menghadapi dinamika pernikahan itu. Makanya bagi bapak ibu yang bermasalah harus cari hamba Tuhan, cari gereja, tergembala dengan bagus supaya ada pembinaan kembali. Kalau tidak dibina nggak akan baik. Apalagi yang menjadi persoalan ada orang-orang ketiga yang tidak bertanggung jawab. Seorang istri melapor ke mamanya, "Mak, aku bermasalah dengan menantu." Itulah udah aku bilang dulu, ya kan? Jangan kau menikah dengan dia. Nah inilah sekarang kau menikah, tahu temen, nah gitu. Pergi ke tetangga untuk mencari solusi. Balik tetangga bilang, "Ya udahlah, kau pergilah ke dukun di sana. Bikinlah nanti agar dia tunduk sama kamu." Kan kadang solusinya tidak baik. Bahkan ada usulan-usulan cerai juga dia. Ini menjadi persoalan. Ini banyak kita temukan di lapangan. Udah, tinggalkan aja dia kalau tak berubah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu misalnya keluarganya sedang mengalami mungkin ada gejolak di tengah-tengah rumah tangga, kemudian mungkin broken home, mungkin sedang berjauhan, pisah ranjang, entah apapun itu bahasanya Bapak Ibu Saudara, kalau sedang mengalami pergumulan yang hebat, kami anjurkan dari tempat ini supaya saudara, Bapak Ibu mencari hamba Tuhan untuk dikonseling, ya kan? Konseling keluarga, kemudian konseling yang lainnya, supaya keluarga Bapak Ibu Saudara semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin diberkati, semakin lama dan semakin bahagia. Dan juga tambahan mungkin
dalam proses-proses gejolak seperti itu kita membutuhkan orang ketiga yang memediasi. Ya. Tapi orang ketiga yang benar-benar mengerti firman Tuhan. Yaitu hamba Tuhan gitu ya. Iya, supaya solusi yang diberikan adalah solusi yang terbaik. Jangan pihak ketiganya itu misalnya dukun. Iya. Ya kan? Nah, kemudian jangan juga pihak ketiganya itu orang tua, karena itu subjektif. Iya. Ya kan? Bisa. Bukan objektif. Nah, memang kalau hamba Tuhan saya percaya pasti objektif. Pasti. Karena tujuannya adalah bagaimana supaya terjadi rekonsiliasi, terjadi yaitu keluarga yang utuh dan tidak terjadi perceraian. Iya. Ya. Dan kalau datang ke hamba Tuhan pasti ada doa. Yes. Doa itulah yang memberikan satu bentuk sukacita kembali, Amin. membalut setiap luka-luka. Ya. Roh Kudus akan bekerja. Akan menghibur ya, Iya. menguatkan ya. Ya. Pasti itu. Ya. Jadi pesannya jangan pergi ke dukun, kemudian kepada pihak-pihak ketiga yang tidak membawa saudara, yaitu datang kepada Tuhan, kemudian yang tidak membuat keluarga utuh, ya kan? Tapi datanglah, carilah hamba Tuhan supaya saudara didoakan, dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Iya. Ya. Nah, Bapak Ibu saya ingatkan sekali lagi ya, jangan keluar, jangan yaitu live dari Facebook kita. Saya percaya saudara pasti diberkati Tuhan. Kemudian kalau ada pergumulan, topik-topik doa tentang keluarga, tentang nikah, ya kan, tentang sakit penyakit dan lain sebagainya, usaha bisnis, Bapak Ibu boleh yaitu dituliskan di kolom komentar. Kemudian kalau ada yang bertanya, Bapak Ibu Saudara, ya ada yang tidak tahu tentang pernikahan, boleh disampaikan, dituliskan di kolom komentar. Kami akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu Saudara. Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, Pastor. Kita masuk ke topik kita. Sebagaimana topik kita ini, benarkah orang Kristen bisa bercerai? Ya kan? Oke, jadi ini memang satu pembahasan yang unik ya. Iya. Dan sebetulnya kalau kita melihat dari dasar Alkitab, saya baca ya, Iya. supaya karena Pemirsa kita. ini ayat ini perlu benar-benar kita pahami dengan baik sesuai dengan konteksnya ya. Sebetulnya hanya 2 ayat ya secara umum yang mengatakan seperti ini. Dalam sebentar ya. Iya. Bapak Ibu, saya ingatkan sekali lagi, ya, jangan keluar, tapi bagikan acara kita ini di all Facebook saudara, bahkan di grup yang lainnya, supaya keluarga-keluarga yang lain terberkati lewat acara kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa acara talk show Jehovah Jireh ini acara yang mengedukasi, memulihkan, bahkan juga mendoakan, menyembuhkan, melepaskan orang-orang yang terikat. Itu dari acara kita talk show Jehovah Jireh Ministry. Boleh Pak disampaikan? Ya. Jadi ini perlu kita tafsir dengan bagus ya. Yeah. Di dalam Markus 10 ayat 11 sampai 12 dikatakan begini. Katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, bukan, Matius 5 ayat 32, Yeah. setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Ya. Jadi di sini kan ada kata kecuali karena zina. Iya. Ya. Ini harus jelas ini. Iya. Nah. Jadi begini, perlu kita menggali dari makna etimologinya atau akar kata ya. Iya. Kata kecuali karena zina ini sebetulnya begini konteksnya. Pada waktu itu kan Yesus sedang dicobai. Iya. Dicobai oleh orang Farisi di konteks itu, dan bertanya tentang masalah pernikahan pada waktu itu. Lalu ketika dikatakan apakah bisa menceraikan istri, Yesus berkata
Tidak bisa, karena pada mulanya Allah berkata, ya, seorang laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Iya. Ya, satu daging di sini, ya, kita kan kadang hanya membahas jinahnya, tapi satu dagingnya tidak dipahami. Iya. Ya, saya gali sedikit, saudara. Kalau dalam terjemahan bahasa aslinya itu adalah daba, ya, di bahasa Ibraninya, bahasa asli Alkitab. Daba, ya. Artinya menjadi satu daging. Menjadi satu daging. Satu daging. Iya. Ya. Satu daging ini digambarkan di dalam perjanjian baru itu satu kuk, ya, itu. Satu kuk, Iya. ya, satu kuk, ya. Artinya satu bentuk pola kehidupan yang sudah menempel. Iya. Ya, itu sebetulnya satu di sana. Menyatu. Iya, menempel. Iya. Ya. Makanya kita boleh mengatakan sebetulnya pernikahan kekristenan itu adalah satu ikatan yang tidak terputuskan apapun. Pernikahan Kristen sesungguhnya Satu ikatan yang tidak terputuskan oleh apapun. apapun. Jadi apapun alasannya, bagaimanapun keadaannya, sesungguhnya tidak boleh bercerai. Iya. Lalu kita kembali ke ayat yang tadi, Iya. kecuali karena zina. Iya. Sebetulnya kata zina di sana, ya, itu kata aslinya itu adalah porneia. Porneia. Porneia, ya. Ya. Porneia. Porneia ini sebetulnya adalah satu bentuk kehidupan nikah rumah tangga yang tidak sesuai dengan konsep Alkitab. Iya. Ya. Contohnya begini, porneia ini. Jadi bukan porneia ini bukan contohnya istri saya selingkuh, Iya. bukan porneia ini. Iya. Ya. Karena Yesus juga mengangkat di situ sebetulnya sebelum ayat itu keluar dikatakan seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Iya. Lalu orang Farisi berkata, oh kalau begitu berat sekali pernikahan itu. Iya. Lalu Yesus berkata bahwa apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Iya. Nah, sekarang kita masuk kepada konsep kehidupan sekarang. Yang dipersatukan di dalam Tuhan adalah satu pernikahan yang kudus. Iya. Gitu ya. Jadi sekarang ini contohnya ada istilah kumpul kebo. Iya. Ya kan? Ini bukan pernikahan yang dipersatukan di dalam Tuhan. Betul. Ya. Ini adalah satu bentuk pernikahan di luar daripada struktur, ya, struktur tatanan Tuhan. Jadi ini yang ditentang Yesus. Juga misalnya ini karena tadi Bukebo yang seperti dinikahkan secara adat. Ya, Ya kan? ya. Di beberapa suku daerah masih ada seperti itu. Ya. Pernikahan secara adat. Ya. Ini bukan pernikahan yang dipersatukan di dalam Tuhan. Betul. Makanya saya selalu berkata, ketika seseorang diberkati di gereja, maka pernikahannya itu sah. Bahkan hukum negara pun mengakui itu. Iya. Ya, karena memang alur atau hierarki pernikahan itu dari gereja dulu. Inilah yang dikatakan oleh Yesus sebetulnya. Ya. Satu bentuk pernikahan yang tidak sesuai dengan tatanan-tatanan daripada kebenaran firman. Atau bisa nggak seperti ini, Pastor ya? Bapak Ibu boleh ikuti terus acara kita ini. Ini menarik kalau menarik. Nah, karena tadi dari kata porneia, ya. Nah, kalau konteks kita sekarang ini, misalnya yang kumpul kebo dipisahkan, ya kan? Itu bisa. Bisa, Kemudian kalau dia nikah secara adat itu juga bisa. bisa. Nah, bagaimana kalau misalnya jangan-jangan seperti ini, Pastor? Ada kan kasus Yusuf dan Maria bertunangan, ya kan? Tapi Yusuf berkata dia diam-diam mau menceraikan, padahal belum mereka diberkati. Ya. Apakah maksudnya itu seperti itu? Ketika dari kata porneia, Ya.
Gimana Pak? Jadi begini sebetulnya, makanya kalau kita mempelajari pernikahan dari Alkitab, kita harus sesuai dengan konteks Yahudi zaman dulu. Di dalam kehidupan budaya Yahudi pada waktu itu, sebelum menikah ada namanya pertunangan. Satu bentuk ikatan, tapi belum bisa bersetubuh. Makanya Maria itu adalah selalu Alkitab berbahasa perawan Maria. Seperti itu. Dan kasus seperti ini, ketika terjadi sesuatu masih bisa. Bisa. Jadi ini tunangan ini bisa dikatakan hanya baru DP. Kira-kira begitu. Misalnya seperti ini, Pastor. Berarti tadi ketika misalnya si laki-laki dengan perempuan ini budaya Yahudi gitu masih tahap bertunangan. Bertunangan. Tetapi misalnya tunangannya ini salah satu dari mereka berselingkuh, apakah si laki-laki atau si perempuan tadi yang berselingkuh kemudian kedapatan itu, berarti inilah mungkin jangan-jangan yang dikatakan di Alkitab itu boleh diceraikan. Sebetulnya kalau kita melihat konteksnya begini. Coba sampaikan kepada pemirsa. Di dalam budaya Yahudi, kalau orang berzina sebetulnya itu pasti dihukum mati. Kalau kita lihat dari PL seperti itu. Jadi kalau dihukum mati berarti bukan berzina seperti itu yang dibilang Yesus. Artinya kalau kita kan melihat di dalam Ulangan coba saya baca Boleh. Karena ini sangat penting ini Bapak Ibu, perzinahan yang dimaksud porneia oleh Yesus itu apa sih Imamat 20:10. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati. Jadi kalau terjadi perselingkuhan di zaman itu, pasti hukum mati. Gitu. Makanya saya berkata yang dimaksud oleh porneia ini adalah, kecuali zina itu adalah satu pernikahan yang tidak sesuai dengan tatanan aturan Tuhan. Contohnya kalau sekarang inilah kita katakan pernikahan yang tidak diberkati di gereja. Seperti itu. Artinya itu porneia. Bahkan mungkin pernikahan sesama jenis, itu. Yang sudah mulai mengorbit hari-hari ini Gitu. Itu yang namanya porneia. Jadi bukan zina sesudah menikah, itu hukuman mati, dilempar sampai mati. Jadi bukan itu konsep yang dikatakan oleh Yesus. Karena Yesus di awal daripada statement ini keluar, dia berkata apa yang dipersatukan oleh Tuhan. Bahkan dia mengutip dulu dari Kejadian ini, kisahnya urutannya supaya jelas. Makanya Yesus berkata, oleh karena ketegaran hatimu Musa mengeluarkan itu. Jadi harus mengerti dulu alurnya dengan konteksnya. Ini Bapak Ibu luar biasa Jadi kalau saya tarik nih kesimpulan, tapi nanti boleh tambahkan lagi Pak Kalau saya lihat dari pembahasan Pastor Haposan ini, dari pertanyaan kita ataupun topik kita, benarkah orang Kristen bisa bercerai? Sesungguhnya tidak bisa. Tidak diperkenankan. Tidak bisa. Apabila sudah menerima pemberkatan nikah yang sesuai dengan tatanan yang dibuat oleh Tuhan. Tidak boleh lagi bercerai dengan alasan apapun itu, tidak boleh bercerai. Itu Pastor Ada syaratnya satu. Tambah kasih Pak. Selain karena kematian. Roma kan mencatat itu. Coba saya baca. Saya sudah sediakan ayat-ayatnya supaya lebih tegas hal ini Itu. Jadi yang pertama tadi porneia itu kecuali karena zina bukan karena selingkuh istri kita, bukan begitu porneia. Porneia itu adalah pernikahan yang tidak sesuai dengan tatanan. Itu yang ditentang. Kalau memang zina seperti perselingkuhan, itu udah hukuman mati. Dipertegas dulu Pak. Misalnya tadi yang kita bahas itu porneia itu di konteks sekarang ini, Yang pertama itu kalau dia nikah secara adat, itu bisa, Karena dia bukan menerima pemberkatan sesuai dengan tatanan
Tuhan yang Tapi dibuat. kalau tetap mesra, peneguhan. Peneguhan. Jangan pulang. Ya. Kalau ada pasangan seperti itu, artinya belum mengerti kebenaran, gereja harus datang loh. Nah, Bapak Ibu Saudara, Iya. kalau ada yang menerima, Jangan yang pernah menikah, yang menikah secara adat, ya, oleh karena raja-raja, perhata orang Batak dan suku-suku yang lain, pokoknya kalau nikah secara adat, saya anjurkan hari ini supaya datang ke gereja ke hamba Tuhan sehingga menerima peneguhan nikah, sehingga nikah rumah tangganya berkenan di hadapan Tuhan. Iya. Ya kan? Iya. Ya, jangan pisah. Iya, jangan bisa. Tapi Kalau justru di dalam Korintus juga dikatakan, Iya. ya kalau tidak bertobat salah satu pihak dimenangkan. ya, 1 Korintus 7 itu. Iya. Ya. Karena nanti kalau berpisah ada masalah-masalah lagi pasti anak-anak seperti apa ya kan. Iya. Jadi yang terbaik peneguhan. Iya. Kemudian kalau ada yang misalnya sedang kumpul kebo, ya kan? Nah, kemudian kalau memang kedua pasangan ini betul-betul sudah serasi, sudah mau untuk hidup semati seumur hidupnya, saya anjurkan datang ke hamba Tuhan. Supaya apa? Supaya engkau menerima pemberkatan peneguhan nikah, maksud saya, dari gereja ataupun dari hamba Tuhan. Karena apa? Karena kalau kumpul kebo itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya kan? Nah, kalau mungkin dalam konteks mungkin yang bisa kita pahami lah secara gamblang, ya. Kalau seperti konteks di budaya Yahudi mungkin itu seperti bertunangan lah, ya, bertunangan dalam hal sepadan dia seperti nikah adat ini, ya kan? Maksudnya gini Pastor, kalau di konteks Yahudi kalau masih yang bertunangan, ya kan? Kemudian ada salah satu yang tidak sesuai dengan norma-norma, mungkin penting juga datang ke imam, ke hamba Tuhan, apakah ini yaitu dilanjutkan atau tidak. Gimana Pastor? Ya sebetulnya konsepnya beda ya. Pertunangan di zaman Yahudi dengan kegiatan praktek-praktek kumpul kebo itu berbeda. Berbeda ya. Kalau di konteks Yahudi pertunangan itu kudus adanya. Iya. Hanya keluarga ketemu dengan keluarga menyepakati. Sebetulnya inti utamanya adalah untuk memberikan satu kenyamanan, kepastian akan hubungan ini. Iya, iya. Jadi di sana belum ada satu bentuk kehidupan satu rumah, belum. Iya. Ya. Masih sang perempuan di rumah orang tuanya. Iya. tapi sudah ada ikatan Iya. di antara mereka. Iya. Dan di tahapan ini masih bisa. Iya. Ya. Kalau tidak cocok. Contohnya ada masalah. Iya. Tapi kalau sudah menikah, ya tidak bisa lagi. Mau apapun alasannya tidak bisa lagi. Iya, tidak bisa. Karena sudah menerima pemberkatan nikah Iya. di gereja atau dari Tuhan lewat hambanya, ya kan? Nah, jadi memang Bapak Ibu Saudara di Alkitab menurut saya yang kadang-kala orang mengabaikan, kalau dikatakan di dalam kitab Maleakhi, Maleakhi pasal 2 ayat yang ke-16, sesungguhnya di sana Tuhan katakan bahwa Dia benci terhadap perceraian. Iya. Ya. Kalau Tuhan sudah katakan benci terhadap perceraian, berarti tidak ada sedikit pun di situ perkenanan Tuhan. Tidak ada. Ya kan? Karena Tuhan katakan benci. Ya. Maka bagi kita, bagi Bapak Ibu yang sudah membangun rumah tangga, kami terus sarankan dari sini, ya, seberat apapun gejolak pergumulannya, jangan pernah mengambil yaitu keputusan untuk bercerai, tapi ambillah satu keputusan untuk direkonsiliasi, dikonseling, walaupun membutuhkan waktu yang lama. Saya percaya akan terjadi pemulihan. Pasti karena Tuhan pasti bekerja di sana. Tuhan pasti bekerja. Ya. Nah, kemudian kita pastor di sesi di pertanyaan yang terakhir nih. Iya. Ya kan? Bapak Ibu, kalau ada yang minta tepangan doa, pertanyaan boleh sebelum kita tutup acara atau show kita pada malam hari ini. Ini pastor yang pertanyaan yang terakhir. Bisakah, karena ini kan sudah
merakyat lah ya, sudah ada di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat, ya kan? Bisakah duda cerai dan janda cerai menikah kembali? Ya, kalau kita melihat dari konsep Alkitab itu, ya, perceraian kan tidak ada. Yes. Jadi kalaupun dia contohnya duda, sebetulnya tidak duda. Kalau memang dia dipersatukan di dalam Tuhan, Yes. ya, tidak ada. Jadi tidak bisa sebetulnya. Dipertegas. Kalau duda yang tidak jelas lah ini istilahnya. Ya. Karena memang hukum pernikahan Ini duda cerai loh Pak, duda cerai ya, bukan duda mati. wah, tidak bisa. Ya. Duda cerai. Ya, jadi pertegas Pak. kita dengan katakan begini, coba saya baca ke ayatnya ya. Bapak Ibu perhatikan ini ya. 1 Korintus 7:11 berkata begini, dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami Tanpa atau menikah. berdamai dengan istrinya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Jadi memang dalam hukum kekristenan tidak ada perceraian. Jadi kalau ada duda-duda yang dikatakan duda bercerai, ya tidak bisa, karena dia tetap terikat dengan hukum itu. Ya, di Roma 6 juga kan dikatakan begitu. Ya, saya bacakan ya bagi kita Roma 6 bahwa hanya oleh karena kematianlah hukum pernikahan itu putus. Tidak bisa. Ya, makanya kalau ada, mohon maaf, artinya dalam tanda kutip duda dan janda-janda seperti itu bukan sesuatu yang sesuai dengan pandangan kebenaran firman. Ya. Bisakah kita katakan misalnya kalau orang yang menikah kembali oleh karena dia duda cerai dan janda cerai, bisakah pastor kita katakan kalau dia menikah kembali bahwa sepanjang pernikahannya itu, pernikahan kembali itu berzina di hadapan Tuhan? Ya, kalau kita kembali ke konsep Alkitab yang dikatakan berzina. Berzina. Iya. Jelas Pak, jelas. Iya. Nah. Berzina. Gitu. Jadi makanya ya jangan coba-coba itu aja. Jangan coba-coba untuk bercerai. Iya. Separah apapun pernikahan kita, di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Amin. Amin. Ini luar biasa. Mungkin dulu Anda salah memilih, ada orang bilang mungkin yang kau peleknya duluan, makanya ya. Kasih Tuhan yang begitu luar biasa pasti bisa memulihkan segala-galanya. Ya. Pasti bisa. Yang terakhir, Pastor. Iya. Saya punya satu pertanyaan yang terakhir di sesi kita malam ini. Jadi misalnya seperti ini, Pastor. Saya yakin mungkin di kalangan orang Kristen banyak, ya kan? Nah, jadi awalnya mereka menerima pemberkatan nikah di gereja, ya kan? Berjalan rumah tangga beberapa tahun, katakanlah 5-7 tahun. Kemudian salah satu dari mereka, ya kan, yang mungkin dulu dia dari Hindu, dari Buddha, dari Islam, misalnya ini contoh ya, salah satu dari mereka itu masuk jadi Kristen, ya kan? Kemudian dia pisah dengan istrinya, ya kan? Tapi dia kembali kepada agama awalnya. Apakah tadi saya katakan dia Muslim, dia Buddha, dia Hindu, ya kan? Ini udah pisah nih. Tapi pasangannya ini sudah kembali ke agama awalnya. Apakah dia Muslim, Hindu, Buddha? Nah, si perempuan ini dia tetap Kristen dan dari awalnya pun dia Kristen. Suaminya yang ikut dia misalnya. Nah, bisakah ini si perempuan ini menikah kembali? Oke, baik. Kita harus kembali kepada konsep Alkitab tadi, firman Tuhan. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan? Iya. Ya. Semua pernikahan yang dipersatukan di dalam Tuhan atau di dalam gereja itu adalah pernikahan yang dipersatukan di dalam Tuhan itu. Dipersatukan dalam Tuhan. Iya. Dan pernikahan seperti ini tidak bisa dipisahkan apapun selain oleh kematian. Tidak bisa dipisahkan. Iya. Jadi kalaupun contohnya pasangannya ini dulu mungkin dari agama yang lain. Iya. Tapi waktu pernikahan, ya, Dia menerima pemberkatan Kristen. dia menerima pemberkatan
pendekatan di dalam rumah Tuhan. Gitu. Ya tidak bisa. Dia harus tetap bagaimana agar pasangannya ini kembali ke dia. Harus pilihannya itu solusinya. Dan saya akan percaya pasti akan ada mujizat. Jadi kalau misalnya Pastor nih, tadi pasangannya, apakah saya katakanlah tadi si suami lah, si perempuan misalnya, dia sudah pindah agama, apakah itu Buddha, Hindu dan sebagainya gitu ya. Kemudian pasangannya ini juga sudah menikah, tapi diberkati di gereja dulu. Ya awalnya diberkati di gereja. Ya. Awalnya mereka diberkati di gereja, kemudian salah satu dari mereka pindah agama menjadi misalnya agama Hindu, Buddha, Islam, kemudian menikah lagi. Nah, sekarang pasangannya ini, apakah ini tadi si laki-laki atau si perempuan, ya kan? Nah, bisakah dia menikah kembali lagi? Ya, tidak bisa. Tidak bisa, karena mereka sudah dipersatukan di dalam Tuhan. Dipersatukan di dalam Tuhan. Kecuali kalau sudah meninggal gitu ya. Jadi dua terakhirnya itu ambil nyawanya Tuhan. Biar putus, ya biar putus. Mungkin ini perlu saya tegaskan coba. Di Roma ya. Di Roma ya, coba. Karena kan begini Pastor, itu kan realita. Iya. Ya. Ini yang sangat penting memang ya. Nah, coba Roma pasal yang ke-7. Sebab seorang istri, ayat yang kedua, sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Iya. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebas ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Jadi hanya itu. Oleh karena itu mungkin ini kan hanya sebetulnya kalau kita lihat sekarang ini lagi gejolak yang terjadi ya. Mulai runtuhnya hakikat-hakikat ini. Karena kita lebih banyak melihat dari sisi kemanusiaan. Ya, seperti itu. Makanya ya harus hati-hati dengan pernikahan. Karena hanya itu hukumnya. Banyak orang berpendapat juga begini. Kalau dia sudah menikah, berarti saya sudah lepas. Tidak, bukan itu. Ya, saya udah katakan tadi porneia itu. Tatanan-tatanan yang memang di luar jalur firman. Awal pernikahan itu yang dimaksud oleh Yesus. Itu yang bisa. Iya. Gitu. Jadi memang tidak ada solusinya ya. Solusinya hanya mati dulu satu-satu. Ya. Kalau ini didoakan supaya kembali lagi. Ya, makanya kita harus berjuang benar-benar memulihkan. Harus saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Ya, saya yakin dan percaya oleh karena kasih Tuhan pasti akan bisa terjadi pemulihan walaupun sudah mulai rumit. Ya. Oleh karena itu saya berpesan jangan sampai rumit dulu. Betul. Ya, jangan sampai rumit dulu, susah nanti diperbaiki. Udah sempat nikah ada anak lagi, gimana? Bisa. Tapi yang pasti Tuhan mengasihi kita. Kalaupun ada nikah-nikah seperti itu, ya nanti saya dengan percaya dengan bekerjanya Tuhan dalam hati kita akan mengerti ini dan tidak usah langsung mengambil keputusan dulu seperti apa, berdoa sungguh-sungguh, datang ke gereja dikuatkan, ya kita nggak usah dorong-dorong, itu biarlah satu bentuk dari hatinya saja, ya. Tapi itu kebenaran yang harus kita sampaikan. Tuhan mengasihi orang-orang seperti itu, nikah-nikah seperti itu. Tuhan tidak membenci orangnya, membenci perbuatannya. Ya. Sebejat apapun, serusak apapun nikah rumah tangga kita pasti bisa dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Pasti bisa. Iya. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, saya percaya Bapak Ibu yang terus mengikuti acara kita ini, saya yakin betul bahwa Bapak Ibu diberkati. Saya yakin juga bahwa Bapak Ibu bertambah wawasannya, pengetahuannya tentang perceraian, pernikahan, ya kan? Kemudian tentang pencegahan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu mengikuti dari awal sampai saat ini, saya yakin Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Ya,
Boleh Pak dikasih dulu satu closing statement kepada pemirsa kita. Ya, terima kasih. Jadi dari acara ini saya berkata bahwa pernikahan itu sesuatu yang hanya terjadi sekali. Oleh karena itu, mari kita persiapkan dengan bagus. Dan jikalau ada masalah-masalah di dalam keluarga kita, mari kita datang mencari Tuhan agar kita tetap bisa sabar, jangan sampai rusak keluarga kita, baru nanti kita menyesal. Karena memang hukum Alkitab berkata tidak boleh ada perceraian. Serusak apapun pernikahan Anda, Tuhan mengasihi Anda. Saya dengan percaya akan ada kuasa Tuhan yang bisa membalut seluruh luka-luka kita. Ya, akan ada masa-masa seperti itu nanti. Jadi mari kita terus berjuang untuk merawat, menjaga nikah rumah tangga kita. Mungkin serusak apapun itu, saya dengan percaya mujizat dari Tuhan pasti bisa melakukan pemulihan. Iya. Hal itu semuanya. Iya. Ya. Iya, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya percaya, ingatlah firman Tuhan bahwa Tuhan membenci perceraian. Ya. Ya kan? Tuhan membenci perceraian. Kalau misalnya keluargamu, rumah tanggamu sedang mengalami gejolak, jangan cari ayat-ayat yang bisa mendukung engkau untuk bercerai. Ya, tapi saya mau pastikan lewat acara ini, bagaimanapun keadaan situasimu, jangan pernah ambil keputusan untuk bercerai. Ya, ingatlah yang disampaikan oleh hambanya, datang kepada hamba Tuhan untuk dipulihkan, direkonsiliasi, didoakan, diteguhkan dan diberkati. Saya percaya nikah rumah tangga Bapak Ibu Saudara makin hari makin diberkati Tuhan, makin kuat, makin dipulihkan dan makin bahagia. Ya, kami akan berdoa dari tempat ini buat Bapak Ibu Saudara. Saya percaya pemirsa setia dari acara Jawaban Jireh ini, Bapak Ibu diberkati Tuhan, dan doa kami Bapak Ibu Saudara di sini bagaimana supaya setiap pemirsa diberkati, dilindungi Tuhan, bahkan juga disembuhkan kalau punya penyakit, dan yang terikat dilepaskan oleh Tuhan. Acara ini Bapak Ibu Saudara kita buat adalah untuk memberkati umat Tuhan, karena acara kita ini, Talkshow Jawaban Jireh ini, mengedukasi, memulihkan, mendoakan dan melepaskan orang-orang yang terikat. Mari Bapak Ibu Saudara, kami akan berdoa dari tempat ini. Bapak Ibu boleh berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami Tuhan berdoa dari tempat ini Bapak, buat umat-umat-Mu yang menyaksikan acara Talkshow Jawaban Jireh. Bapak, diberkatilah nikah mereka, dipulihkan nikah mereka, bahkan juga Tuhan pernikahan mereka semakin hari semakin diberkati, semakin hari semakin kuat, semakin bahagia Bapak, semakin memaksimalkan Bapak hidup mereka Bapak Surgawi lewat pernikahan mereka yang sudah diberkati oleh Tuhan, yang sudah menerima pemberkatan dari Tuhan sesuai dengan tatanan-tatanan ketika Tuhan membentuk pernikahannya Bapak. Kami berdoa kepada Tuhan, diberkati iman mereka, diberkati roh mereka, diberkati hidup mereka Bapak. Kami berdoa buat usaha pekerjaan mereka, diberkati oleh Tuhan, diberkati pekerjaan mereka, diberkati usahanya Bapak, diberkati anak-anaknya, diberkati keluarganya, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang terikat dilepaskan oleh Tuhan. Kami berdoa Bapak, dengan kuasa Tuhan, dengan kuasa Tuhan Bapak, terjadi kelepasan, terjadi kesembuhan dan pemulihan. Bapak yang membutuhkan jodoh, kami berdoa Tuhan berikan jodoh kepada mereka. Yang membutuhkan anak Bapak, Tuhan berikan anak kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan dimanapun Bapak Surgawi, umat-umat yang menyaksikan hari ini, doa kami dari tempat ini, mereka semakin mencintai Tuhan, mereka semakin mengenal Tuhan, mereka semakin setia kepada Tuhan, bahkan mereka melayani Tuhan ya Bapak. Terima kasih Bapak, diberkati hidup mereka, diberkati roh mereka, diberkati rumah tangga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Pak buat acaranya, buat pemaparannya, buat
juga penyampaiannya luar biasa. Saya percaya saudaraku, saudara jangan bosan untuk menyaksikan acara talk show kita setiap hari Rabu pukul 19.30. Saya percaya di setiap sesi-sesi yang kita buat ada sesuatu yang baru, materi-materi yang baru yang memberkati umat Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.